Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Dewi Putri dari kelas 12-9. Saya ingin mempresentasikan tentang etika sekretaris. Pentingnya etika dan tata krama sekretaris. Yang pertama, apa itu sekretaris? Sekretaris adalah sebuah profesi administratif yang bersifat asisten atau mendukung. Gelar ini merujuk kepada sebuah pekerja kantor yang tugasnya ialah melaksanakan pekerjaan rutin, tugas-tugas administratif atau tugas-tugas pribadi dari atasannya. Pekerjaan atau karyawan ini biasanya melakukan tugas-tugas seperti mengetik, penggunaan komputer, dan pengaturan agenda. Peran sekretaris dewasa ini semakin luas mengiringi dengan kebutuhan industri dan bisnis. Peran dan fungsi sekretaris. Yang pertama, sebagai perwakilan perusahaan dalam urusan interaksi dengan pihak luar dan tamu yang akan berinteraksi dengan perusahaan. Yang kedua, merupakan pihak yang paling sering dihubungi dan diminta bantuan untuk menyampaikan sesuatu ke atasan atau perusahaan. Yang ketiga, menjadi ujung tombak perusahaan atau atasan dalam membuat surat pemberitahuan undangan. Etika dan tata krama sekretaris. Etika dan tata krama sekretaris adalah hakikat kebaikan yang perlu dilaksanakan dan dihayati oleh sekretaris. Yang kedua, etika sekretaris meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jujur, setia, bertanggung jawab, dan berdedikasi. Cara berbusana sekretaris. Yang pertama, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang sekretaris pada waktu berbusana. Misalnya, yang pertama, waktu. Yang kedua, keadaan jasmani. Yang ketiga, iklim. Yang keempat, bahan, warna, motif pakaian. Yang kelima, kosmetik. Yang keenam, aksesoris. Cara berbicara sekretaris. Yang ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada waktu berbicara. Yang pertama, jangan ceroboh. Yang kedua, jangan menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, jangan memperbincangkan masalah pribadi. Yang keempat, jangan gemar memuji diri sendiri. Yang kelima, hindari gosip. Yang keenam, jangan memotong pembicaraan. Yang ketujuh, jangan membesarkan persoalan sepele. Berikutnya, cara mendengarkan bagi seorang sekretaris. Yang pertama, usahakan pembicaraan orang lain didengarkan dengan cermat, pusatkan pikiran. Kemudian disaring, dipilih, dan ditarik kesimpulan tentang pokok masalah yang dikemukakan. Yang kedua, jangan asal mendengarkan, tetapi tidak menyimak atau memperhatikan apa yang didengarkan. Selanjutnya, cara duduk sekretaris. Yang pertama, atur badan sedemikian rupa agar tidak merasa pegal, lelah, dan bosan. Yang kedua, khusus untuk wanita, jaga agar lutut tetap berdekatan. Yang ketiga, menyilangkan kaki karena capek duduk dapat dilakukan asal memperhatikan kesopanan. Yang keempat, hilangkan kebiasaan menggentar-gentarkan kaki. Yang kelima, jangan duduk melorot ke bawah dan kepala bersandar. Yang berikutnya, cara berjalan sekretaris. Yang pertama, jangan menyeret-nyeret sepatu. Yang kedua, jaga keseimbangan badan, usahakan berjalan tidak dibuat-buat. Yang ketiga, tunjukkan ekspresi tanda percaya diri. Yang keempat, menggunakan tangga eskalator waktu naik, pria terlebih dahulu, sebaliknya jika turun wanita terlebih dahulu disusul pria. Cara makan seorang sekretaris. Yang pertama, segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Yang kedua, pilih dan ambil makanan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, sesuaikan irama makan, tidak perlu terburu-buru dan jangan terlalu lambat. Yang keempat, hindari perilaku seperti orang kelaparan atau berpura-pura kenyang. Selanjutnya, cara minum seorang sekretaris. Yang pertama, teguk air sedikit, jangan terburu-buru. Yang kedua, aduk-aduk air, jika masih panas jangan meniup-niup. Yang ketiga, usahakan jangan sampai tumpah. Yang keempat, jangan angkat tinggi-tinggi jari manis dan kelingking. Yang kelima, tawari minuman kawan atau orang lain yang berada di dekat kita. Yang keenam, cara memegang gelas juga mesti diperhatikan etikanya. Menjadi seorang sekretaris merupakan pekerjaan yang luar biasa dan akan memberikan dampak positif kepada perusahaan. Jika kualitas etika dan tata krama Anda sebagai sekretaris benar-benar terjaga dengan baik, demikian pula sebaliknya. Sekian presentasi etika sekretaris saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, menyilangkan kaki karena capek duduk dapat dilakukan asal memperhatikan kesopanan. Yang keempat, hilangkan kebiasaan menggentar-gentarkan kaki. Yang kelima, jangan duduk melorot ke bawah dan kepala bersandar.
Yang berikutnya, cara berjalan sekretaris. Yang pertama, jangan menyeret-nyeret sepatu. Yang kedua, jaga keseimbangan badan, usahakan berjalan tidak dibuat-buat. Yang ketiga, tunjukkan ekspresi tanda percaya diri. Yang keempat, menggunakan tangga eskalator waktu naik, pria terlebih dahulu, sebaliknya jika turun wanita terlebih dahulu disusul pria. Cara makan seorang sekretaris. Yang pertama, segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Yang kedua, pilih dan ambil makanan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, sesuaikan irama makan, tidak perlu terburu-buru dan jangan terlalu lambat. Yang keempat, hindari perilaku seperti orang kelaparan atau berpura-pura kenyang. Selanjutnya, cara minum seorang sekretaris. Yang pertama, teguk air sedikit, jangan terburu-buru. Yang kedua, aduk-aduk air, jika masih panas jangan meniup-niup. Yang ketiga, usahakan jangan sampai tumpah. Yang keempat, jangan angkat tinggi-tinggi jari manis dan kelingking. Yang kelima, tawari minuman kawan atau orang lain yang berada di dekat kita. Yang keenam, cara memegang gelas juga mesti diperhatikan etikanya. Menjadi seorang sekretaris merupakan pekerjaan yang luar biasa dan akan memberikan dampak positif kepada perusahaan. Jika kualitas etika dan tata krama Anda sebagai sekretaris benar-benar terjaga dengan baik, demikian pula sebaliknya. Sekian presentasi etika sekretaris saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.